Halo, assalamualaikum. Oke guys, di tutorial kali ini gue akan share gimana caranya merakit komputer atau PC. Yang pastinya tutorial ini udah gue bikin sesimpel mungkin, jadi akan mudah buat kalian ikuti guys. Tapi sebelum kita mulai, saksikan dulu alat dan bahan-bahan apa aja yang perlu kita persiapkan di tutorial kali ini. Simak terus. Bucu komputer. Siapin obeng standar plus minus ukuran kecil sampai besar. Cuman kalau nggak ada, cukup satu ukuran aja yang sedang ya. Kemudian sekrup beragam jenis untuk di mainboard, casing, storage, dan power supply. Karet gelang atau kabel tis untuk keperluan kabel manajemen. Gunting atau alat potong. Kabel data untuk storage. Dan benda pipih untuk ngeratain thermal paste. Nanti bisa pakai bekas kartu ATM atau bekas kartu identitas. Nah, bahannya kita perlu mainboard atau motherboard. Di sini gue pakai mainboard soket 775 untuk CPU Intel. Lalu prosesornya nyesuai dengan tipe mainboard ya pastinya. Memori alias RAM. Kemudian storage gue pakai SSD, boleh diganti hard disk. Power supply. Dan pastinya casing guys buat rumah hardware PC kalian. Nah, kalau udah siap semua, kita langsung aja mulai tutorial. Ngomong-ngomong, tutorial komputer lain bisa kalian cek di pojok kanan atas episode kali ini guys. Baik, pertama-tama di sini gue mau kasih lihat dulu. Kalau di casing ini udah aku pasang SSD atau storage duluan. Kenapa? Karena struktur dan desain casing yang sulit untuk memasang SSD jika dipasang setelah komponen lain dipasang duluan guys. Jadi gue putusin untuk masang SSD ini lebih awal. Videonya kalian bisa lihat sekarang kok. Cuman kalau kalian pakai casing yang desainnya lebih modern dari yang gue pakai sekarang, kalian langsung bisa skip aja langkah ini guys. Kalian langsung bisa masuk ke langkah berikutnya ya. Di sini karena gue pakai casing jadul guys, jadi ya mesti gini dulu. So, pertama kalian masukin dulu power supply kalian ke casing. Jangan lupa dipasang skrup ya. Biasanya pakai skrup kayak gini guys. Habis itu sembunyiin kabel-kabel power supply ke bagian belakang. Next kalian pasang I/O shield atau back panel di bagian belakang casing kalian. Ini juga berfungsi sebagai jalur ventilasi udara keluar dari casing kalian guys. Oke, sekarang singkirin dulu casing kalian. Ambil mainboard kalian. Buka soket prosesornya. Dan pasang prosesornya sesuai orientasinya pada soket di mainboard. Orientasinya biasanya ditandai dengan panah emas kecil di salah satu ujung prosesor, dan ada notch atau celah di bagian sisi prosesor sebagai acuan ke soketnya. Jika sudah sesuai orientasi, letakkan prosesor di atas soketnya dan tutup kembali soket dengan menarik tuasnya kembali ke bawah. Kemudian pasang thermal paste dan HSF-nya. Di episode ini gue pakai HSF pihak ketiga yang perlu bracket tambahan untuk dipasang di bawah mainboard.
Tapi kalau kalian menggunakan HSF standar dari Intel atau AMD, cukup pasang sesuai dengan orientasi pada soket HSF di mainboardnya, kemudian kencangkan skrup di setiap sisi HSF, dan pasang kabel kipas atau fan-nya ke soket yang ada di mainboard. Jika sudah dipasang HSF-nya, sekarang ambil modul memori atau RAM kalian dan pasang di mainboard dengan membuka dulu tuas pengunci di samping kanan dan kiri slot RAM yang ada di mainboard. Kemudian pasang, sesuaikan dengan orientasi nodes yang ada pada modul memori dan slot di mainboard. Kemudian tekan bagian kanan dan kiri memori hingga memori terpasang dengan baik di slotnya. Selesai, sekarang siapin casing kalian, pasang standoff agar mainboard kalian bisa dipasang dengan rapi pada casing. Sambil perhatiin video berikut ya. Sesuaikan posisi standoff dengan ukuran mainboard, apakah micro ATX, ATX atau mini ITX. Untuk casing modern biasanya terdapat petunjuk di casingnya, tapi kalau di casing jadul seperti yang gue pakai, kita mesti cek sendiri guys. Kalau udah dipasang, ambil mainboard kalian dan pasang di casing, lalu kasih skrup supaya mainboard kalian nggak goyang-goyang guys. Nah, selanjutnya kalian pasang kabel power 24 pin ke mainboard kalian. Dilanjutkan dengan memasang kabel front audio dan USB dari casing kalian guys. Nah, sampai di sini biasanya baru dipasang storage, guys. Videonya tadi udah kalian tonton kan di bagian awal. Tapi di sini gue akan kasih tayangan gimana masangin kabel power dan kabel data di storage kalian, guys. Baik itu hard disk ataupun SSD. Sama aja sih caranya, karena menggunakan slot yang sama dan yang ngebedain itu cuman form faktornya aja alias bentuk storage-nya. Beberapa kabel SATA terdapat pengunci pada ujung konektornya agar kabel bisa mencengkram lebih baik ke slot SATA di mainboard. Selanjutnya, gue tayangin juga cara masang kartu grafis di mainboard. Meskipun di praktek kita sekarang nggak pakai kartu grafis, tapi paling nggak kalian bisa tahu. Someday kalau kalian mau pakai kartu grafis di rakitan kalian bisa pasang sendiri nantinya. Kartu grafis dipasang di slot PCI Express, di mana untuk beberapa tipe mainboard, slot PCI Express terdapat pengunci yang mesti dibuka dulu agar bisa memasukkan kartu grafis di slotnya. Adapun cara membukanya itu ada yang ditekan dan ada yang digeser. Selanjutnya pasang kabel front panel casing kalian untuk power button, restart, dan lainnya. Ini menyesuaikan dengan desain manufaktur mainboard kalian guys. Jadi, kalian mesti cek ini supaya nggak kebalik pas masangnya. Ceknya bisa langsung lihat ke mainboard atau baca buku manualnya. Tiap mainboard ada kemungkinan perbedaan letak soket front panel ini guys. Jadi, biasakan membaca ya. To be honest, gue mau minta maaf karena di video ini gue salah pasang kabel front panel buat power switch dan power LED-nya. Solusinya,
Kalian tuker aja posisinya dan selesai. Gue nggak sempet nge-shoot ulang guys, karena waktunya udah mepet banget. Mohon maaf ya guys. Kalau kebalik masangnya memang kecil kemungkinan komputer kalian meleduk guys. Palingan sih nggak bisa nyala aja. Hehehe. Hampir kelupaan guys. Pasang konektor 4 pin untuk prosesornya. Nah, ini konektornya macam-macam guys. Ada yang 8 pin, ada yang 10 pin. Jadi konektornya itu tipenya tergantung dari power supply dan mainboard. Ini berfungsi untuk menyuplai daya ke prosesornya guys. Kalau selesai kalian balik casing kalian atur deh gimana caranya supaya kabelnya itu rapi nggak berantakan. Habis itu tutup casing kalian dan perhatiin, biasanya casingnya pakai baut tipe kayak gini ya. Dan PC kalian pun siap, ready to go. Sebelum kalian nyalain, colokin dulu kabel buat display output ke monitor dan lain-lainnya ke port yang ada di belakang mainboard. Port VGA untuk ke monitor. Nah, untuk port ini banyak jenisnya. Yang dipakai ini menggunakan port D-sub atau biasa disebut VGA doang. Selain itu ada port DVI, HDMI, dan DisplayPort. Lalu colokin keyboard dan mouse ke port USB, atau bisa juga pakai port PS2 yang ada di atas ini. Terus colokin kabel jaringan LAN di sini untuk tipe konektor RJ45. Dan kabel audio untuk speaker atau headset di sini. Warna pink biasanya untuk headphone, hijau untuk line out, dan biru untuk line in. Yang paling penting colokin kabel power untuk listriknya guys. Sekarang coba nyalain deh PC kalian guys. Cek indikatornya melalui lampu yang ada di casing kalian. Warna hijau untuk powernya dan lampu merah untuk storage. Kalau lampu yang nyala itu normal, artinya bisa jadi ini indikasi awal hardware yang ada nggak ada masalah. Cuman ini lampunya tiap casing itu beda guys. Untuk casing terbaru biasanya udah lebih variatif lagi warnanya. Apalagi pakai RGB lighting. Warnanya itu tambah macam-macam. Ada biru, pink, ungu, kuning, pokoknya campur-campur. Lanjut masuk ke BIOS atau UEFI untuk pengecekan lebih lanjut. Cek prosesornya, cek RAM-nya, dan cek storage-nya, itu yang utama ya. Kemudian cek waktu dan tanggal yang nampil. Kalau sesuai dengan kenyataan, ya artinya PC kalian siap digunakan guys. Nah itu dia guys seluruh rangkaian untuk episode kali ini. Semoga kalian suka dan bisa memberi manfaat buat kalian semua. Oke, sebelum kalian close, gue minta tolong buat kalian semua buat support channel ini dengan cara subscribe, gampang banget guys. Atau kalian mau bisa support dengan cara yang lain, dan caranya lihat di kolom deskripsi atau kalian lihat di layar di bagian bawah sini. Dan kalian juga bisa kepo-kepo Instagram kita di kolom deskripsi, atau kalian juga bisa cek di bawah layar ini ya. Oke, gue pamit. Gue mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah bergabung di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you on the next one. Bye-bye.